Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kanonik. Dalam aljabar boolean, fungsi logika memiliki variabel, misalnya A, B, dan C. Bentuk kanonik adalah ekspresi boolean yang di setiap suku atau bagiannya mengandung semua variabel secara lengkap, baik dalam bentuk asli maupun komplement. Ada dua jenis bentuk kanonik. Yang pertama ada minterm atau sum of product, yaitu kombinasi variabel yang dikalikan n lalu dijumlahkan or. Nilai outputnya berpatok pada angka 1, maka variabel komplementnya bernilai 0. Yang kedua ada maxterm atau product of sum, yaitu kombinasi variabel yang dijumlahkan or lalu dikalikan n. Nilai outputnya berpatok pada angka 0, maka variabel komplementnya bernilai 1. Contoh gampangnya, kita punya dua fungsi dengan X dan Y. Kalau kombinasi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, maka bentuk mintermnya adalah X kali Y pangkat 1, atau dibaca X and not Y. Terus kalau bentuk maxtermnya nilainya dibalik menjadi X pangkat 1 tambah Y, maka dibaca not X or Y. Terus mengapa perlu disederhanakan? Karena meskipun bentuk kanonik itu lengkap, masalahnya bentuk ini seringkali terlalu panjang dan boros. Jika kita langsung membuat rangkaian digital dari bentuk kanonik yang panjang, kita akan membutuhkan terlalu banyak komponen atau gerbang logika. Penyerahan boolean bertujuan untuk memperkecil ekspresi tersebut agar menjadi lebih ringkas, tetapi hasil fungsinya tetap persis sama. Jadi, diketahui fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP dengan dua variabel yaitu A dan B ditulis seperti ini. F sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali B komplement. Jadi langkah penyederhanaannya adalah dengan menarik variabel yang sama yaitu A menggunakan hukum distributif. Maka kita tulis F sama dengan A kali dalam kurung B tambah B komplement. Kemudian dalam hukum boolean ada yang namanya hukum komplement atau negasi, yaitu sesuatu yang ditambah kebalikannya sendiri pasti bernilai benar atau satu. Maka B tambah B komplement hasilnya 1. Maka kita tulis F sama dengan A kali 1. Untuk mendapatkan hasil dari F sama dengan A kali 1, kita gunakan hukum identitas, yaitu angka berapapun jika dikali 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Maka berarti hasilnya F sama dengan A. Jadi dari yang tadinya panjang, ternyata setelah disederhanakan fungsinya hanya bergantung pada nilai A saja. Oke, next. Setelah memahami rumus boolean, sekarang kita masuk ke penerapannya dalam perancangan rangkaian logika. Aljabar boolean digunakan sebagai dasar untuk membuat rangkaian digital pada komputer, laptop, hingga HP melalui gerbang logika. Di sini ada 3 gerbang logika dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah gerbang N, perkalian. Gerbang ini hanya menghasilkan keluaran 1 atau menyala jika kedua A dan B bernilai 1 atau ditekan secara bersamaan. Yang kedua adalah gerbang OR, perjumlahan. Gerbang ini menghasilkan keluaran 1 jika salah satu atau bahkan keduanya bernilai 1. Yang ketiga adalah gerbang NOT, inverter atau aksen. Gerbang ini berfungsi sebagai pembalik nilai jika masukannya 1, keluarannya menjadi 0. Dan sebaliknya, jika masukannya 0, keluarannya menjadi 1. Contohnya pada fungsi f dalam kurung xy sama dengan x dikali y aksen,
Input Y terlebih dahulu melewati gerbang NOT sehingga berubah menjadi Y action. Setelah itu, X dan Y action masuk ke gerbang N untuk menghasilkan output akhir. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Fadil. Kali ini saya akan menjelaskan contoh pengaplikasian aljabar boolean dalam perancangan rangkaian logika. Contoh yang saya pilih di sini adalah sistem keamanan berangkas digital. Pada sistem ini terdapat 3 buah input, yaitu A sama dengan kunci utama dimasukkan, B sama dengan pin yang dimasukkan benar, C sama dengan sidik jari sesuai. Brankas hanya akan terbuka jika kunci utama dimasukkan, dan minimal salah satu dari pin atau sidik jari berhasil diverifikasi. Jika ditulis dalam bentuk fungsi boolean, akan menjadi F sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah C, di mana tanda X berarti operasi N, dan tanda plus berarti operasi OR. Artinya, kunci utama harus dimasukkan terlebih dahulu, kemudian pin atau sidik jari harus benar, agar outputnya bernilai 1, yaitu brangasnya terbuka. Rangkaian logikanya terdiri dari 1. Gerbang OR untuk menggabungkan input B dan C. Kedua, hasil dari gerbang OR kemudian masuk ke gerbang N bersama input A. Ketiga, output gerbang N menjadi kondisi brankas terbuka atau tertutup. Sebagai contoh, jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasilnya 1, sehingga brankas terbuka. Kemudian jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1, hasilnya juga 1, sehingga brankas tetap terbuka. Namun, jika A sama dengan 0, meskipun pin atau sidik jari benar, hasil akhirnya tetap 0, sehingga brankas tidak dapat dibuka. Jadi, aljabar boolean sangat bermanfaat dalam merancang sistem digital, karena dapat menentukan kapan suatu perangkat memberikan output berdasarkan kombinasi kondisi tertentu.